Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah dengan karunia Allah pada malam hari ini kita berjumpa, ketemu dalam majelis ilmu, nikmat yang sangat dirindukan oleh orang-orang soleh terdahulu, yakni senantiasa berkumpul di majelis ilmu. Hingga ada orang soleh terdahulu mengatakan, sekiranya tidak ada majelis ilmu, sekiranya tidak ada sholat malam, sekiranya tidak ada tilawah Al-Quran, maka tidak ada kenikmatan hidup dalam kehidupan dunia. Maka kita bersyukur karena dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk hadir di salah satu rumahnya, kemudian bermajlis mencari ilmu di dalamnya, karena ini karena ini adalah nikmat yang lebih baik dari dunia beserta isinya. Ilmu membuat kita tahu, kemudian kita beramal, kemudian kita berharap dengan ilmu dan amal kita tidak akan merugi selama-lamanya pada saat kita hidup di alam barzah. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah yang adalah kita senantiasa mengikutinya agar kelak kita tidak terhalang mendekati telaganya pada saat kita butuh air minum, karena kondisi yang sangat panas pada saat kita berada di kehidupan mahsyar. Kita juga berharap agar kelak dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan bahas al-qalbu as-salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Pertemuan yang lalu kita telah membahas hati yang mati. Kita akan bahas dengan hati yang bersih, walaupun sebagian kecil dari pembahasan ini telah kita bahas, tapi kita belum tuntas membahasnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pemilik hati yang bersih, pemilik hati yang bersih, dia tidak akan terjerumus ke dalam dua penyakit hati yang namanya syubhat dan syahwat. Syubhat itu keraguan-raguan. Syubhat itu keraguan-raguan, ada ketidakpercayaan, ada ketidakkeyakinan. Maka orang yang hatinya bersih tidak ada penyakit syubhat sama sekali. Ketika dia mendengarkan firman Allah Ta'ala tentang kebangkitan, mereka yakin, beriman. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka ragu-ragu dan mereka tidak yakin. Makanya Allah mengatakan amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang berita besar. Alladzina hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih dalam masalahnya. Jadi banyak surat-surat Makkiyah itu, juz ammah ya, itu berbicara tentang khususnya juz ammah berbicara tentang masalah hari kebangkitan. Karena bagi orang-orang kafir Quraisy itu tidak masuk di akal. Sudah jadi debu, tinggal tulang belulang, bagaimana mereka akan disusun kembali sebagaimana sebelumnya, sebelum mereka mati. Jadi mereka enggak yakin. Tapi orang beriman yang memiliki hati yang salim, yang bersih, sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun. Siksa kubur, mereka tidak ragu-ragu sedikit pun.
tidak ragu-ragu sedikit pun. Mereka yakin, walaupun mungkin pernah melihat ya ada seseorang kuburnya harus digali. Mungkin dia orang orang yang tidak beriman. Mungkin dia adalah pelaku dosa. Padahal kita tahu dalam nas-nas disebutkan bahwa orang seperti itu akan disiksa. Tapi kita lihat jasadnya seperti bukan orang disiksa. Tapi orang yang hatinya bersih yakin. Orang yang hatinya bersih yakin bahwa orang yang melakukan dosa, apalagi dosa-dosa besar, dia akan disiksa di kuburnya. Ya, walaupun tidak selama-lamanya, dia akan disiksa. Nah, demikian juga orang yang hatinya bersih itu bersih dari syahwat, keinginan kepada dunia beserta isinya, kecintaan kepada dunia beserta isinya, bersih dari syahwat. Tidak ada penyakit syahwat. Dia misalkan mencintai handphone, dia mencintai tab, dia mencintai pakaian, dia mencintai kendaraan. Ya, dia senang, tetapi hatinya sama sekali tidak ada pada dunia itu sama sekali. Tidak ada pada dunia itu sama sekali. Hatinya hanya terpaut kepada Allah Ta'ala. Karena hatinya terpaut kepada Allah Ta'ala, tergantung kepada Allah Ta'ala, maka dia akan melakukan yang hak, yang benar untuk meraih itu semuanya. Jadi untuk meraih itu semuanya, saya pengen mobil, ya kan? Tapi dia tidak mencuri untuk mendapatkannya. Atau dia tidak menipu untuk mendapatkannya, bilang pinjam, kemudian nanti setelah itu langsung dibawa lari, ya kan? Atau dia berhutang, ya kan? Padahal ini bukanlah kebutuhan yang sifatnya primer. Dia berhutang sampai tiap kali ditagih dia senantiasa mengelak dan lain sebagainya. Nah, orang yang hatinya bersih, dia tidak akan diliputi oleh syahwat pada dirinya. Dia senantiasa istiqomah di atas perintah Allah. Ya, dia istiqomah di atas perintah Allah, waktunya salat, waktunya puasa, waktu yang dia sepakati untuk tilawah Al-Qur'an dia akan melakukannya. Kalau dia misalkan tidak bisa melakukannya karena udzur, maka dia akan menggantinya. Jadi dia istiqomah di atas perintah Allah. Demikian juga dia mengikuti sunnah Rasulnya. Setiap kali membaca hadis, setiap kali mendengarkan kajian hadis, dia langsung introspeksi, saya sudah mengerjakan atau belum. Ya, kalau belum mengerjakan, bismillah, saya harus kerjakan. Kalau tidak bisa, ya kan, berusaha bagaimana caranya dia bisa mengerjakan. Sekecil apapun sunnah Nabi SAW itu. Ya, sekecil apapun. Ya. Demikian juga dia akan meneladani salafus saleh. Ya, akan meneladani generasi terdahulu. Khususnya 3 generasi yang disebutkan oleh Nabi SAW, para sahabat. Ya, karena mereka adalah generasi pilihan. Ya, mereka adalah orang-orang yang berada di sekelilingnya Nabi SAW. Mereka yang menopang dakwahnya Nabi SAW. Jadi mereka adalah generasi terbaik. Kita berusaha untuk meneladani mereka. Bagaimana mereka memperlakukan Nabi SAW, bagaimana mereka bersikap dengan Nabi SAW, bagaimana mereka bersikap ketika mendengarkan sabda Nabi SAW. Nah, orang yang hatinya bersih berusaha untuk meladani mereka, berusaha untuk mengikuti mereka. Ya, inilah orang-orang yang hatinya bersih. Nah, disebutkan di antara beberapa ciri hati yang bersih. Yang pertama, hati yang tenang. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, Allah mengatakan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah. Ya, di antara ciri hati yang bersih itu tenang mengingat Allah. Ketika sholat dia tenang. Ketika zikir wirid dia tenang. Dia tidak tergesa-gesa. Ya, dia menikmati sholatnya. Ketika imam baca satu surah dan kita paham surah itu, kita tenang, merenungi, mentadaburi isinya. Ketika kita tilawah Al-Quran, kita tenang sambil mentadaburi, merenungi isinya. Ya, tapi kalau hati kita ini imamnya lama sekali, kok nggak selesai gitu kan? Ya berarti hatinya masih ada penyakit. Ya, nanti bisa diukur nanti kalau bulan Ramadan. Ya, kalau imamnya bacaannya panjang, kemudian kita ini susah sumpek, nah itu kira-kira hati kita ada masalah.
Ya. Tapi kalau misalkan bacaannya tidak enak, susah sumpah, itu mungkin wajar. Ya makanya imamnya nanti dicari yang bacaannya enak, ya. Sehingga walaupun sholatnya 2 jam ya tidak terasa. Ya. Tapi kira-kira kalau bacaannya enak 1 jam itu terasa atau enggak? Saya pernah ngantarkan orang dari Arab, ya, dia hafid, ya, sholat di Bangil itu, ya, sholatnya 1 jam, sholat saja 1 jam. Selesai sholat orang-orang bilang, Ustadz, kecepetan Ustadz. 1 jam, sholatnya saja 1 jam, bilangnya kecepetan. Nah, itu tanda kalau hati itu tenang, ya, ya. Jadi tanda kalau hati itu tenang. Nah, maka kalau hati kita tenang ketika mengingat Allah, ya, ketika sholat, ketika zikir, ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya, ketika kita berkaca, bercermin, berdoa, zikir, ketika berkendara, berdoa, berzikir, ketika melangkahkan kaki dari rumah, berdoa, berzikir, dan tenang ketika mengucapkan zikir-zikir seperti itu, berarti hati kita ini tenang, hati kita bersih. Yang kedua adalah munibun, yakni hati yang senantiasa kembali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 33, Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Yakni orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, ya, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Munib itu artinya hatinya taubat, senantiasa taubat. Taubat itu artinya kembali. Secara bahasa taubat itu kembali. Ya, di pasar lagi enak-enak dagang, gitu kan? Ya, ada orang mengucapkan salam, astagfirullah. Akhirnya dia ingat zikir. Saya harus kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Allah, zikir. Ya kan? Jualan, ada barang yang KW3, ada barang yang KW1, ya kan? Mau disembunyikan, dia ingat Allah. Ini bukan jalan Allah. Allah tidak suka kedustaan. Akhirnya dia katakan dengan jujur, ini barangnya KW3, ini yang KW1. Taubat, kembali ke Allah. Ya, ketika hati itu senantiasa kembali kepada Allah dimanapun kita berada, maka itu tanda hati kita bersih. Di jalan gitu kan, lihat pemandangan, ya. Kalau kita di jalan kan pemandangannya macam-macam, ya. Ada yang tertutup, ada yang setengah terbuka, ada yang banyak terbuka. Ya, ketika kita melihat ada pemandangan yang terbuka, ya kan, nah ini nggak benar ini, astagfirullah. Nah itu tanda kalau hati kita ini bersih, kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh, ini diharamkan kita untuk melihatnya. Kita sudah punya yang dihalalkan untuk kita lihat, yakni istri-istri kita, yakni pasangan kita. Ya, nah ini tanda kalau hati itu taubat. Buka HP, sekarang HP itu kan banyak sekali iklannya. Lihat benar-benar, tiba-tiba ada iklan yang enggak benar. Ya, ada yang setengah enggak benar, ada yang enggak benar sama sekali. Ya kan? Kemudian astagfirullah. Ya, itu berarti hatinya bersih. Tapi kalau dilihati terus sama alhamdulillah, itu berarti hatinya enggak bersih. Yang mengucapkan alhamdulillah itu setan. Karena ternyata memang setan itu kalau diruqyah itu ya bisa istighfar. Antum kalau tanya sama orang-orang biasa ngeruqyah itu, ya kan? Setan ya bisa. Ketika seseorang itu kesurupan kemudian dia diruqyah itu, dia bisa suruh baca ayat kursi bisa, tapi biasanya nggak sampai selesai. Ya, suruh sholat ya bisa, tapi nggak sampai selesai. Ya, nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi senantiasa kembali, berusaha kembali. Ya, berada di kantor misalkan, berada di kantor. Kemudian ketika berada di kantor, ya kan, ada yang nyampaikan kepada kita terima kasih. Sebenarnya kita memberikan pelayanan kepada orang, dia bilang terima kasih Pak, kemudian ngasih sesuatu. Wah ini tidak boleh nih, khianat ini, Allah melarang. Nah itu berarti hatinya kembali ke jalan yang benar. Ya, kembali ke jalan yang benar. Ketemu dengan mahasiswa, Pak terima kasih atas kunjungannya, kemudian dikasih oleh-oleh. Ingat ini tidak boleh ini, ya kan. Nah hati kembali kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah. Ini ciri hati yang salim, yang sehat. Yang ketiga adalah wajilun, yakni hati yang gemetar, takut. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2.
Ya, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya saja orang-orang beriman itu jika diingatkan nama Allah atau jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Hatinya akan bergetar. Jadi kalau disebutkan nama Allah maka hatinya akan bergetar. Kayak dulu awal-awal kita jadian sama istri kita, calon istri kita waktu itu, ya kan? Dapat salam dari calon istrimu, waduh redek gitu. Kan gitu dulu ya. Kalau masa-masa SMA dulu itu disebut nama orang yang kita sukai, hati kita bergetar. Tapi orang beriman hatinya bergetar itu ketika disebutkan nama Allah. Ya, jadi hatinya bergetar. Karena bagi orang-orang beriman yang dia cinta itu hanya Allah. Selain daripada Allah dia tidak cinta. Cintanya kepada selain Allah itu karena cinta dia kepada Allah. Cinta kepada orang tua karena cinta dia kepada Allah. Kenapa Allah harus kita cintai para jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Karena kita tidak bisa tidak cinta kepada Allah. Istri itu kenapa sih cinta sama suami? Karena suami itu sering ngasih nafkah kepada istri. Mi, ini Mi, ya kan? Dapat amplop, Mi ini Mi, aku minta ya sedikit untuk transport, untuk bensin. Oh iya Bi, ya kan? Kemudian perhatian suami banyak, ya memberikan pakaian. Siapa yang tidak cinta? Si istri mana yang nggak cinta kepada suaminya ketika diperlakukan seperti itu? Apalagi kalau suaminya bilang, Mi ini ada kunci mobil, pakaian Mi, waduh. Ya, Mi ini ada rumah besar, wis sertifikatnya atas nama kamu. Istri mana yang nggak senang? Ya. Istri itu akan bahagia, akan senang. Apa yang Allah berikan kepada kita lebih besar dari yang kita berikan kepada istri, yang akhirnya mendatangkan cinta istri kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita ini kehidupan. Jadi yang Allah berikan kepada kita ini kehidupan. Seperti kita saat ini hidup itu kan karena Allah. Diberi jantung, diberi mata, telinga, diberi liver, diberi paru. Ini Allah. Maka seharusnya kita juga cintanya kepada Allah lebih besar. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman itu teramat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena cintanya kepada Allah besar, seharusnya kalau disebutkan nama Allah, hati kita ini bergetar. Ya, hati kita ini bergetar seperti bergetarnya ya kan seorang kekasih kepada kekasihnya, orang yang dia kasihi. Nah, seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya bersih itu yang ketiga, hatinya ketika disebutkan nama Allah itu bergetar. Tapi sepertinya ini sulit, tapi memang harus kita lakukan, harus kita munculkan terus. Pada diri kita ini harus kita munculkan. Ya, cinta kepada Allah hingga kalau disebutkan namanya hati kita ini bergetar. Juga firman Allah surat Al-Hajj ayat 35, ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan orang-orang yang jika disebutkan nama Allah maka hatinya akan bergetar. Al-Hajj ayat 35. Yang keempat adalah hati yang bersih, salim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang mendatangi Allah dengan hati bersih. Ya, hati yang sehat itu adalah hati yang bersih. Bersih dari apa? Ya, bersih dari kecintaan kepada selain Allah. Jadi hatinya itu totalitas cinta kepada Allah. Kalau hatinya totalitas kepada Allah, maka hatinya itu akan ikhlas kepada Allah. Ibadah seperti kita sekarang, sholat ya karena Allah. Ya kan, puasa karena Allah. Ya bukan. Kemudian ngaji seperti ini karena Allah, bukan karena teman. Awal mula memang diajak sama teman. Kenapa ngaji? Diajak sama teman, balik-balik diajak, enggak pernah datang, ya kan, sungkan, akhirnya datang. Nah, tapi hatinya kemudian dibimbing, wis karena Allah saja. Ya. Nah, jadi hati yang sehat, hati yang hidup itu adalah hati yang bersih. Bersih dari penyakit hati. Enggak ada hasad. Ya, enggak ada hasad. Tetangganya dapat kendaraan baru, ya kan? Enggak hasad, enggak ada kedengkian sama sekali. Oh, pancene rezeki ini beto-beto, seperti itu. Ya, sama keluarga, walaupun saudara kembar, rezekinya beda, enggak ada hasad. Ya, enggak ada hasad. Memang sudah dibagi sama Allah, rezekinya setiap orang beda.
Ya, tapi sebaliknya orang kalau hatinya itu mati atau hatinya itu sakit, mesti ada hasad. Mesti ada hasad. Ya, aduh tetangga kenapa kok mobilnya baru? Bilang kepada suaminya, "Bi, tetangga mobilnya baru, kita harus juga baru," gitu kan. Jadi apa ya? Ada penyakit. Nggak terima kalau ada orang lain yang lebih baik itu dari dirinya, nggak terima. Ya. Jadi hasad ini penyakit hati. Seperti penyakit hatinya orang-orang apa itu namanya munafik. Seperti penyakit hatinya orang-orang Yahudi. Ketika Nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Ya, ada hasad pada diri mereka. Ya, jadi susah lihat orang apa itu namanya mulia itu susah. Makanya kalau kita lihat ada orang lain mulia kemudian pada diri kita ini ada ketidaksukaan, hati-hati, itu bibit itu. Itu bibit. Ya, ada teman kita satu kerja dapat promosi, kok kita benci gitu kan, atau kita tidak suka, itu bibit sudah. Bersihkan. Caranya bagaimana? Caranya datangi dia, ucapkan selamat, doakan. Semoga amanah, semoga engkau diberkahi, semoga Allah Ta'ala menjagamu. Akan hilang. Sedikit demi sedikit akan hilang. Setan itu akan menjauh. Karena Nabi SAW pernah mengatakan tasofahu yadhabil hilu, saling jabat tanganlah kalian, nanti kedengkian itu akan hilang. Itu ajarannya Nabi SAW. Ya. Jadi tiba-tiba ada hasad, ya kan, bersihkan. Caranya bagaimana? Ya, datangi temannya, ya kan, doakan, ya semoga barokah, ya semoga mobilnya barokah, semoga jabatannya apa itu namanya mendatangkan kebaikan, keberkahan. Nah, ini akan bisa membersihkan diri kita. Ya. Tentu selain daripada doa Allahumma ya muqallibal qulub, itu doa agar hati kita diteguhkan. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik, ya kan? Ini doa agar hati kita diteguhkan. Atau doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaki anta khairum man zaka. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku. Ya, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, wazakiha, dan sucikan dia, bersihkan dia. Ya, tapi selain daripada doa itu ya kita seperti itu caranya. Tiba-tiba hasad sama orang, ya doakan. Ya, jangan semakin menjauh. Kalau semakin menjauh itu biasanya setan tambah kuat, ngobarkan api permusuhan, ngobarkan hasad. Ya, semakin loh. Tapi kalau kita dekatin enggak, ya nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, kalau misalkan ada tiba-tiba hasadnya tetap menguat, ya kita berdoa kepada Allah dari ini semuanya. Kemudian yang kelima, layyinun. Layyinun itu lembut, ya. Layyinun itu kalau dalam surat Az-Zumar ayat 23 ini tenang. Ya, tenang. Dalam surat Az-Zumar ayat 23 Allah berfirman, Allah nazzala ahsanal hadits. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Ya. Taksyairu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, di mana gemetar kulitnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Jadi ketika mengingat Allah itu tenang. Ya. Jadi ketika mengingat Allah tenang, tertimpa musibah, ya kan, katakan innalillah, innalillah, innalillah. Kita ini punya Allah, kita ini punya Allah. Kemudian tenang. Kalau sebelumnya itu sumpek, ya kan, susah, sampai pengen berontak, pengen meratap, pengen mukuli dirinya sendiri, pengen nyakiti dirinya sendiri. Kemudian diingatkan innalillah, innalillah. Hey, kita ini punya Allah, kita ini punya Allah, punya Allah. Ya, kita ini nggak memiliki diri kita. Bahkan diri kita sendiri tidak bisa kita kuasai. Kalau hari ini kita ditakdirkan sakit, ditakdirkan mati, ya mati. Innalillah, kemudian kita tenang, kita tenang. Nah, itu tanda hati yang sehat. Ya, tanda hati yang
yang sehat ya, hati yang hidup, yakni tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Ya, ketika mengingat Allah. Makanya ini harus kita kondisikan para jamaah. Ya, kondisikannya itu bagaimana? Ya, yang nggak kalah penting itu diawali dari ngaji akidah. Pentingnya ngaji akidah itu di sini. Jadi pentingnya ngaji akidah itu di sini. Ketika kita beriman kepada takdir Allah Ta'ala, kita beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian kita beriman kepada takdirnya, ini pentingnya ngaji akidah. Biasa saja. Ya, jadi akan biasa saja kita menjalani satu musibah itu biasa saja. Ya, misalkan tiba-tiba kita celaka. Ya, tiba-tiba kita celaka, kita mengatakan innalillah, sudah kita punya Allah. Ini sudah ditakdirkan dari dulu. Sudah ditakdirkan dari dulu. Kecelakaan, tempatnya di mana, jamnya jam berapa, itu sudah takdir sudah. Sejak kita masih dalam rupa janin, itu sudah ditakdirkan, ditentukan. Nah, kalau kita memahami hal seperti ini, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akan mudah kita untuk tenang. Ya, makanya ngaji akidah itu penting. Ya, kalau ada orang yang berkata, "Mosok ngaji ini akidah terus. Karena akidah itu pondasi. Kalau kita paham hal seperti ini, ya, maka kita akan kuat. Kita akan kuat. Ya, ditakdirkan mobil kita tiba-tiba dicuri, mobil kita tiba-tiba diambil orang, itu kan, dibegal dan lain sebagainya, ya sudah. Ya, kalau sedih itu manusiawi. Ya, misalkan barusan diambil orang, ya, kemudian sedih, lapor polisi, itu manusiawi. Tapi kalau sampai meronta-ronta, nggak terima, gitu kan, ya, maka sudah keluar dari yang namanya tawakal, namanya iman, gitu kan. Bahwa ini sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kalau ada kerabat kita yang meninggal kemudian kita nangis, ya itu manusiawi. Itu manusiawi. Tapi sampai meratap, kemudian tidak terima, kenapa yang diambil itu anak saya, kenapa enggak saya saja? Nah, itu. Ya, kan ada orang yang sedih itu sampai levelnya seperti itu. Kenapa yang dicabut nyawa kok anak saya, kenapa kok tidak saya saja? Bukankah dia masa depannya masih panjang? Itu meratap sudah, itu meratap. Itu meratap. Kenapa yang meninggal kok dia, padahal dia nggak pernah sakit, yang sakit-sakitan kok nggak meninggal? Nah, itu meratap. Ya, itu meratap. Nah, seperti itu. Makanya akidah itu penting, ngaji akidah itu penting agar kita tenang, agar hati kita ini bisa tenang. Dan kalau hati kita tenang itu tanda kalau hati kita ini sehat. Tanda kalau hati kita ini selamat, tanda kalau hati kita ini baik. Kemudian yang keenam, rahimun rauf, yakni hati itu santun dan kasih sayang dan santun. Ya, jadi kasih sayang dan santun. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 27. Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami, ya kan, mengikuti jejak mereka. Kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Jadi setelah Allah utus rasul berikutnya. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Dan kami susulkan juga Isa bin Maryam, wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada dia Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami menjadikan di hati orang-orang yang mengikutinya itu ada kasih sayang dan santun. Ya. Jadi Allah jadikan di hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ini ada kasih sayang dan kesantunan. Sayang. Makanya sebenarnya dakwah itu dasarnya juga sayang. Kalau kita misalkan mengajak orang, itu dasarnya kasih sayang. Kenapa kita ngajak orang? Pak, ayo Pak sholat Pak. Kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Karena kita tidak ingin bapak kita nanti
di kuburnya itu disiksa. Karena kehidupan alam kubur, alam barzah itu berat. Orang yang nggak sholat itu nanti akan disiksa. Ya, ibu kita juga seperti itu. Bu, monggo bu sholat, ayo sholat. Ya, nggak diindahkan. Besok lagi diajak, bu sholat. Saya doakan semoga ibu menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Ya, seperti doanya Nabi Ibrahim ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan juga keturunanku. Ya, selama orang tua kita masih hidup, kita juga sangat ingin orang tua kita ini juga sholat. Ya, tujuannya apa? Agar selamat nanti di kuburnya, di barzah. Agar nanti selamat ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, demikian juga bukan hanya orang tua kita, tapi siapapun. Kita para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kayak sekarang kan ada perang itu ya, ada perang di Rusia, di Ukraina. Ada orang yang akhirnya kena bom, kemudian terbakar. Siapa yang tidak iba? Walaupun itu bukan seetnis dengan kita, bukan seagama dengan kita, nggak ada yang tidak iba, semuanya iba. Ya, semuanya iba. Ada orang disiksa, ya kan? Walaupun dia tidak seetnis dengan kita, tidak sebangsa dengan kita, tidak seagama dengan kita akan iba. Nah, demikian juga terhadap manusia seluruhnya. Kita harus iba, karena kita semuanya nanti akan lewat neraka. Wa in minkum illa waridha dalam surat Maryam. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka. Surat Maryam. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka. Karena ala rabbika khatmam maqdiya. Itu ketetapan yang mesti terlaksana atas Rabb kalian. Maka siapa yang kita tidak iba sama yang lainnya? Ayo kita taat kepada Allah. Hidup di dunia ini ayo kita isi dengan ketaatan, kita isi dengan ibadah. Jangan sampai enggak sholat, jangan sampai enggak puasa. Nanti di bulan Ramadan jangan sampai enggak puasa. Kita ingatkan tentang kehidupan akhir yang berat. Nah, kalau hati kita seperti itu tanda hati kita ini sehat. Tapi kalau tidak ada seperti itu, tanda hati kita ini sakit, apalagi mati, bisa saja mati. Ya, ada orang diajak, gitu kan? Ya, diajak, ayo sholat, nggak penting sholat, jangan sok suci. Oh, tak doakan masuk neraka kamu. Nah itu, ya apa? Kok seneng gitu loh kalau lihat ada orang masuk neraka disiksa. Kita saja kalau misalkan lihat sekarang itu ya ada orang apa itu dipukuli sampai berdarah-darah. Iba kita. Bagaimana nanti kalau misalkan dalam kehidupan akhir seseorang itu disiksa di neraka? Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam itu pernah minta sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala untuk membacakan firman Allah. Iqra alaiyal Qur'an, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bertanya, "Aqra'u alaikal Qur'an wa qad unzila ilaika kama qala." Apakah saya membacakan Al-Qur'an kepada Anda padahal Al-Qur'an sudah diturunkan kepada Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra alaiyal Qur'an, bacakan saja." Sampai akhirnya ketika sampai pada ayat Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah, "Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana nanti keadaan ketika kami datangkan setiap umat itu saksinya dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi umatmu. Nabi Muhammad mengatakan, "Ini umatku, ini bukan. Ini umatku, ini bukan. Ini umatku, ini bukan." Taunya dari mana? Dari tanda bekas wudu. Dari tanda bekas wudu. Jadi wajahnya orang beriman itu putih, ya kan, bersinar. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Hari di mana wajah orang-orang beriman itu bersinar dan wajah orang-orang yang kafir itu hitam. Nah, setelah dibacakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Enggak tega kalau misalkan ada di antara umatnya dikatakan, "Oh, ini bukan umatku." Karena mereka konsekuensinya akan masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Itu contoh hati yang sehat. Hati yang bersih. Ya, sangat ingin kalau setiap umatnya itu masuk ke dalam surga. Nah itu. Jadi hati yang bersih, hati yang sehat itu penuh dengan kasih sayang. Ya, penuh dengan kasih sayang. Dakwah pun juga harus dengan kasih sayang kepada anak-anak kecil, itu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu sering ngawali salam itu ke anak kecil. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, dan itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan kasih sayang beliau
Demikian juga Nabi SAW pernah diajak oleh seorang budak wanita, anak-anak ya, yang masih anak-anak ya, jariyah, diajak, tangannya dipegang ya sama anak ini, kemanapun Nabi SAW enggak melepaskan, dibiarkan. Hati yang penuh kasih sayang ya. Kalau kita mungkin ngapain anak kecil seperti ini gitu kan ya, sampai budak lagi gitu. Enggak, Nabi kita SAW tidak demikian. Jadi hati yang bersih itu hati yang rahimun raufun, yang kasih sayang dan santun pada yang lebih tua. Oh, beliau sesepuh di sini dihormati, dimuliakan. Bagaimanapun orang yang lebih tua itu, yang sepuh itu banyak pengalamannya, walaupun mungkin kita banyak ilmunya ya. Jadi seperti itu, bukan mentang-mentang kita muda ilmunya lebih banyak ya kan, kemudian mengalahkan seluruhnya. Enggak. Makanya orang yang rahimun raufun ini ada kecenderungan ya kan, dia nanti akan tawadhu. Jadi dia akan merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah, juga di hadapan hamba-hamba Allah Ta'ala. Nabi kita SAW pun sama seperti itu. Nabi kita SAW sama seperti itu kepada para sahabat ya kan, sampai pun sahabat yang lemah seperti itu sikapnya. Kemudian yang ketujuh, di antara tanda hati yang yang sehat adalah khasyi', hatinya itu khusyuk. Hatinya itu khusyuk ya. Khusyuk itu bisa terjadi di hati, khusyuk juga bisa terjadi di di anggota tubuh ya. Makna secara umum, secara bahasa, khusyuk itu artinya adalah tenang ya. Itu artinya adalah tenang ya. Seperti firman Allah surat Fussilat ayat 39. Wa min ayati annaka taral arda khasyiatan, dan di antara tanda-tanda keberadaannya engkau wahai Muhammad melihat bumi itu tunduk tenang. Ya, bumi itu tunduk tenang. Kalau khusyuk dalam sholat artinya hadirnya hati ketika menghadap Allah, tenangnya anggota badan, nggak cepet-cepetan, ya. Jadi nggak cepet-cepetan. Nanti kalau sholat taraweh usahakan tenang, nggak usah cepet-cepetan. Kita kalau ngobrol sama orang itu kira-kira 1 jam kuat enggak? Kuat ya, apalagi sambil ngopi ya, semalam suntuk, masya Allah. Apalagi kalau ada siaran langsung sepak bola, ya. Kita ngobrol sama orang itu kuat 1 jam. Tapi kenapa kalau ngobrol sama Allah kok nggak kuat? Padahal Allah yang ngasih kita hidup. Yang nggak kuat itu berdirinya, Ustadz. Ingat saja, nanti kita di padang mahsyar itu berdiri lebih lama. Sehari itu 1000 tahun, 50.000 tahun menurut perhitungan kita. Di padang mahsyar itu kita nggak bisa duduk. Geser aja nggak bisa. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadamam ri'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seseorang, nggak bergeser sampai ditanya 4 perkara, nggak geser. Ya, makanya sebenarnya kita sholat itu ya untuk melatih diri kita nanti. Ya, dan nanti kita akan ditolong oleh Allah untuk bisa seperti itu. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kalau kita menghadap Allah Ta'ala kok nggak bisa lama? Nggak bisa lama, pengennya cepat. Ya, kalau perlu 12 menit selesai. Ya, 23 rakaat 12 menit selesai. Ya, kita ngadep Allah. Kita kalau ngobrol sama manusia saja itu lama kok. Apalagi kalau ngobrol sama presiden, lama sekali. Ya, apalagi kalau ngobrol sama gubernur, sama pemimpin, itu lama sekali. Apalagi kalau pemimpinnya ngasih janji-janji, tambah seneng. Padahal belum tentu terlaksana. Kalau kita sama Allah, kalau Allah janji tepat. Tapi kenapa kita kok tidak? Nah, orang kalau hatinya itu bersih, dia akan khusyuk. Ya, akan khusyuk. Hatinya khusyuk. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman agar hati mereka itu untuk khusyuk mengingat Allah? Sebelum turut ayat ini, para sahabat itu nggak bisa khusyuk. Ya kan?
nggak bisa khusyuk. Ya, sampai akhirnya turun ayat ini, ya kan? Akhirnya mereka langsung khusyuk. Karena ketika hati kita nggak bisa khusyuk, hati kita akan keras. Ya, jangan sampai menunda-nunda untuk membuat hati kita ini khusyuk, tenang. Tenang ketika mengingat Allah, ya kan? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tenang ketika mengingat Allah, wa ma nazala minal haqqi. Demikian juga mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Tenang, ada perintah, tenang, dikerjakan. Ada larangan, tenang, ditinggalkan. Bukan protes. Bukan protes. Musik haram, itu kan apa itu namanya mata pencarian kita gitu kan. Akhirnya hatinya apa ya? Hatinya nggak tenang. Ya, hatinya nggak tenang. Ya. Masa bunga bank diharamkan gitu kan? Ini kan ya mata pencarian kita, hatinya nggak tenang. Hatinya nggak tenang. Jangan sampai nunda-nunda, ya kan? Kalau sudah dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan dalam Al-Hadis, sudah, ya sudah. Berusaha untuk tenang, khusyuk. Sami'na wa ata'na, kita tenang, kita khusyuk. Jangan nunda-nunda. Ya, Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubum. Jangan sampai mereka itu seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya. Berlalu masa yang lama, kemudian hati mereka itu menjadi keras dan banyak di antara mereka yang menjadi fasik. Kenapa orang-orang Yahudi itu hatinya keras? Karena apa? Enggak segera khusyuk, enggak segera tenang. Sudah tahu bahwa itu Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Terang jelas sifat-sifatnya, ciri-cirinya disebutkan dalam, ya kan, perjanjian lama, kitab suci mereka, ya kan, At-Taurat disebutkan. Tapi ketika mereka menolaknya, akhirnya hati mereka keras, akhirnya kebanyakan mereka menjadi fasik. Akhirnya banyak isi daripada kitab suci mereka itu dirubah-rubah. Oh, yang dimaksud bukan dia, tapi yang lain. Yang dimaksud bukan dia, tapi yang lain. Yang dimaksud bukan dia, tapi yang lain. Ya kan? Akhirnya banyak juga ayat-ayat tentang hukum agama yang mereka rubah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita enggak tenang mengingat Allah, kalau kita tidak tenang, ya kan, terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an merintahkan ini itu, kemudian kita enggak tenang, ya kan, bahkan kita menolaknya, nanti hati kita keras. Makanya harus kita tenangkan. Ini benar, firman Allah itu benar, firman Allah itu hak, kita harus ikuti, kita harus taati. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita tidak mengikuti, kita tidak taat, akhirnya hati kita ini keras. Akhirnya nolak. Yang lebih fatal lagi, akhirnya merubah isi Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya jangan nunda-nunda untuk khusyuk. Hati kita ini harus kita khusyukkan. Harus kita khusyukkan. Yang ke-8, alaihi sakinah. Ya, bahwa di atas hati itu ada ketenangan, ya, as-sakinah, sakinatun, ketenangan. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatah ayat 4. Ya, surat Al-Fatah ayat 4. Allah mengatakan, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Para jamaah, ini ayat ini surat surat Al-Fatah ini, ya kan? Surat Al-Fatah ini latar belakangnya itu adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang-orang beriman itu enggak rela ketika mereka ditolak masuk ke dalam Mekah. Ceritanya kan selama beberapa tahun sebelum Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu orang beriman sama orang kafir kan perang terus. Sampai enggak ada waktu untuk mereka pingin umroh, lama enggak umroh. Sampai akhirnya Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, aku bermimpi umroh, tawaf di Ka'bah. Akhirnya memerintahkan para sahabat untuk umroh. Akhirnya mereka pakai pakaian ihram, ya mulai dari mikot sampai
apa itu namanya mendekati Mekah di Hudaybiyah. Ketika di Hudaybiyah itulah di apa itu namanya apa itu namanya ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Termasuk yang nahan di situ ketika itu adalah Khalid bin Walid, ya, yang masih musyrik ketika itu. Nah, akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW dibimbing oleh Allah untuk menerima itu poin-poinnya, ya kan, sampai akhirnya orang beriman tidak bisa umroh tahun itu. Banyak yang tidak terima, termasuk Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah Anda Nabi? Anda benar? Iya. Bukankah kita kalau mati di surga, mereka kalau mati di neraka? Iya. Bukankah kita di atas al-haq, mereka di atas kebatilan? Iya. Terus kenapa kita berikan apa itu namanya kehinaan kita kepada mereka? Nabi Umar juga berkata kepada Abu Bakar, ya, sampai akhirnya turun surat Al-Fatah ini, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah menurunkan ketenangan, ya. Jadi ketenangan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya apa? Dengan sebab ketenangan ini, para sahabat yakin bahwa apa yang diputuskan dalam perjanjian Hudaybiyah ini kemenangan, dan ternyata memang betul. Maka di antara ciri hati yang bersih, sehat itu hatinya tenang. Apapun yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, hatinya tenang, nerima. Warisan misalkan, ya kan, laki-laki 2/3, perempuan 1/3, nerima, tenang. Kalau kita nerima seperti itu, nggak protes, itu berarti tanda hati kita bersih. Tapi kalau kita protes, ya kan, hati kita ini kotor. Bahkan hati kita bisa saja mati. Ya, ini enggak adil. Seharusnya saya yang selama ini merawat, misalkan, saya harus dapat bagian lebih banyak. Enggak boleh seperti itu. Ya, berarti hatinya tidak tenang, hatinya enggak sehat. Jadi, apapun yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, ya harus terima. Ya, harus terima. Misalkan kita sudah terlanjur, suami kita seperti ini, ya kan? Suami saya kok seperti ini sih, nggak seganteng artis-artis itu misalkan, ya sudahlah, ini sudah takdir Allah. Nah, kalau kita ini, ya berarti hati kita ini sehat. Insya Allah nanti suami saya kalau di surga ganteng, nggak ada yang lebih ganteng dari suami saya. Nah, demikian juga yang kita, ya, suami-suami melihat istri sama seperti itu. Ya kan, tenang. Ini sudah keputusan Allah, ini sudah ketetapan Allah. Diberikan anak-anak seperti ini, ada anaknya yang ada kekurangan, kita tetap tenang. Ya, ini tanda kalau hati kita ini sehat. Kita diberikan pekerjaan seperti ini, ya, diberikan pekerjaan yang apa adanya gitu kan, tapi hati kita ini senantiasa tenang, itu tanda hati kita sehat. Tapi kalau kita sering mengeluh, kenapa kok pekerjaan saya seperti ini terus, susah terus dan lain sebagainya, itu hati tanda hati itu sakit. Ya, isinya keluhan terus. Ciri hati yang sehat, yang selamat, yang ke-10, yang ke-9 adalah qawiyun, hati itu kuat. Hati itu kuat. Nah, tentang hati yang kuat ini, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 14, ketika Allah menguatkan hati para pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi ini orang-orang terkenal, ya, anak-anak muda dari keturunan orang-orang yang terkenal ketika itu, terpandang. Tapi mereka tidak suka dengan tradisi kaumnya. Ya, tidak suka dengan tradisi kaumnya. Ya, yang kebiasaannya isinya maksiat, dosa dan lain sebagainya. Akhirnya mereka melakukan uzlah. Jadi menjauhkan diri mereka dari kebiasaan kaumnya. Ya, mereka kemudian berada di gua, kemudian Allah Ta'ala tidurkan mereka. Nah, tentang mereka ini, tentang hati mereka ini, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 14.
Al-Kahfi ayat 14. Allah berfirman, "Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Wa rabatna 'ala qulubihim, dan kami teguhkan hati-hati mereka ketika mereka berdiri. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, dan sekali-kali kami tidak akan menyeru kepada selainnya sesembahan. Karena jika kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan perbuatan yang sangat jauh dari kebenaran. Jadi hati yang kuat, hati yang sehat itu diantaranya adalah hati itu hati yang sehat, hati yang selamat itu adalah hati yang kuat, kuat di atas keimanan, di atas ketaatan, di atas ketakwaan. Hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang teguh. Semisal kita di lingkungan yang jauh dari kebaikan, tapi hati kita kuat, teguh untuk tetap di atas kebaikan, ketaatan. Saat teman-teman kita atau rekan kerja kita, ya kan, tidak mengindahkan masalah sholat misalkan, kita tetap teguh, kita tetap kuat untuk tetap menegakkan sholat, bahkan berjamaah, maka itu tanda hati yang sehat. Ya, ketika lingkungan kita banyak melakukan kemaksiatan, ya, misalkan ada ketidakjujuran di tempat kerja kita, biasa, ya, karena lingkungannya tidak baik, akhirnya ada yang biasa korupsi, ngambil barang yang bukan menjadi haknya, itu adalah barangnya perusahaan, barang tempat dia kerja, tapi dia membawanya, orang-orang punya kebiasaan seperti itu, tapi dia tidak mau melakukannya, karena bagaimanapun ini bukan barang dia. Dia tidak ikut-ikutan arus, hatinya kuat, ya, maka itu diantara tanda hati yang sehat, diantara tanda hati yang sehat. Orang-orang, ya, terbiasa melakukan dosa, ya, tapi dia tetap teguh tidak melakukannya. Orang-orang melihat kemaksiatan, dia tidak melakukannya, ya kan, hatinya kuat, tidak mau, betul-betul tidak mau, maka itu tanda hati yang sehat. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu hati kita ini punya kekuatan, diteguhkan oleh Allah Ta'ala di atas ketaatan. Makanya penting juga sebagaimana tadi kita sampaikan, kita banyak berdoa agar hati kita ini diteguhkannya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, hatiku di atas agamamu. Ya, orang-orang pada enggak sholat, kita tetap sholat. Orang-orang pada enggak puasa, kita tetap puasa. Ya kan? Bahkan kita mengajak mereka. Ketika mereka enggan untuk diajak dan ternyata mereka perilakunya malah membahayakan kita hijrah. Udah nggak ada baiknya kerja di tempat ini, saya tak pindah saja ke tempat yang lain. Rizki Allah itu bukan hanya di tempat ini kok, rizki Allah itu ada di seluruh muka bumi ini. Tinggal kita mau mencarinya. Yang penting jangan sampai agama saya ini rusak. Sampai agama saya ini rusak, saya pindah aja ke tempat lain. Ya. Maka ini tanda kalau hatinya itu sehat. Jadi prioritas dia itu adalah agama. Seperti kisah ini, mereka menjaga agama mereka. Ya, sampai akhirnya ketika masyarakat yang sulit sekali untuk diperbaiki, sudah Allah teguhkan mereka menjauh dari kaumnya, mereka menyendiri di gua, sampai akhirnya Allah tidurkan mereka setahun lebih. 300 tahun kita tidurkan Allah, agama ini selamat. Nah, kita pun sama seperti itu. Hati kita harus kuat. Saya banyak cerita teman-teman, ya, ini jadi itu, Allah teguhkan dia keluar. Ya, saja yang di situ ada riba. Akhirnya dia, ada beberapa orang cerita, ya, memang dapatnya banyak, tapi penghasilannya justru banyak sekali, mereka terjerumus ke dalam dosa. Ya,
Bukan hanya satu orang, dua orang, banyak yang cerita kepada kita. Bahkan kita kalau tahu kisah orang-orang hijrah, biasanya seperti itu. Jadi hatinya dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Karena memang tidak bisa hati kita ini kuat kalau oleh Allah. Mereka saja ashabul kahfi dikuatkan oleh Allah. Wa rabatna qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka. Diteguhkan, jadi hatinya itu dikuatkan. Ya, dan kita sangat butuh agar Allah menguatkan hati kita. Seperti halnya Allah menguatkan hatinya para ashabul kahfi, seperti Allah menguatkan hatinya para sahabat. Ya, mereka rela meninggalkan, mereka para sahabat muhajirin rela meninggalkan tanah kelahiran mereka, harta bendanya untuk menyelamatkan agama mereka. Kemudian setelah mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, harta yang mereka tinggalkan dijarah. Para sahabat pengen sekali memerangi mereka, orang-orang yang telah menjarah harta mereka, yang telah mengusir mereka dari negeri mereka, ya kan? Sampai akhirnya turun perang itulah akhirnya ya mereka berusaha untuk membalas kezaliman mereka. Sebagaimana mereka menjarah, mereka orang-orang kafir Quraisy menjarah harta mereka, orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka ingin nuntut balas, ambil harta penduduk Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang pulang dari Syam menuju ke Mekah. Tapi ternyata enggak dapat. Ya, kafilah ini lebih dahulu bisa menyelamatkan diri mereka dari sergapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman yang jumlahnya 300. Tapi satu sisi pasukan Mekah bergerak sampai akhirnya diputuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi mereka bersama para sahabat. Nah, jadi diteguhkan hijrah. Ya kan? Kita pun sama seperti itu. Kita butuh hati kita dikuatkan, diteguhkan oleh Allah agar kita lebih orientasi kepada agama kita. Ya, kita di sini ada dulu teman, ya kan? Dia kerja posisinya bagus sebagai seorang quality assurance, posisinya bagus, ya. Tapi di situ dia kesulitan untuk sholat jamaah, itu kan? Akhirnya dia milih resign, ya, pindah ke tempat yang lain. Ya, awal mulanya dia berada di tempat semula, ya kan, agak kesulitan melakukan ibadah dan lain sebagainya. Akhirnya dia pindah ke tempat lain. Nah, pindah ke tempat lain yang dia tinggalkan goncang, ya kan. Akhirnya dia diminta untuk kembali. Bagaimana caranya kamu bisa kembali? Kamu minta apa? Ya, akhirnya dia minta diberikan kelonggaran untuk melaksanakan agamanya. Akhirnya diberikan kelonggaran. Wanita-wanita yang sebelumnya kerja itu tidak boleh jilbaban, akhirnya semuanya diperbolehkan jilbaban. Banyak barokahnya orang ini, ya kan? Ketika hati dikuatkan itu seperti itu, banyak sekali kebaikan yang akan kita terima. Kemudian yang terakhir, yakni hati yang mukhbitun, hati yang tunduk, ya, hati yang tunduk. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 54. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minuna bi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu meyakini bahwa Al-Qur'an itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk. Jadi tunduk kepada apa? Tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi hati yang sehat itu tunduk kepada Al-Quran. Misalkan baca ayat tentang perintah ibadah kepada Allah saja, tunduk. Ya, saya harus ibadah kepada Allah saja, jangan sampai kepada selain Allah. Karena selain Allah enggak pernah mencipta. Alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah saja, selain Allah enggak mencipta. Tunduk. Ada perintah sholat, tunduk. Ada perintah puasa, tunduk. Ada larangan makan harta riba, tunduk. Larangan judi, minum khamar, tunduk. Ya kan? Bagi warisan, ya, Allah sendiri yang tentukan, hatinya tunduk. Nah, itu berarti tanda hati itu sehat. Tanda hati itu selamat. Jadi hatinya tunduk. Nah, bukan hanya kepada firman Allah Ta'ala, tapi juga kepada sunnah Rasulnya. Hatinya tunduk.
Ya, karena antara Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu satu paket. Tunduk. Ketika kita membaca hadis, ya kan, tentang apa itu namanya sunnah berpakaian, sunnah ketika apa itu namanya berbaring, bagaimana kita bermuamalah dengan istri, istri bermuamalah dengan suami, ya kan, kita tunduk, kita patuh, kita ikut. Ya, maka ini adalah tanda kalau hati itu sehat. Jadi tanda kalau hati itu sehat. Nah ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, sifat ataupun tanda jika hati itu sehat atau hati itu selamat. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kita mohon ampun kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.